Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini menyajikan olah data menggunakan software Smart PLS untuk kasus mediasi dan moderasi. Jadi di kasus ini ada variabel yang bertindak sebagai mediasi, ada variabel yang bertindak sebagai moderasi. Oke, kita mulai. Lanjut pertama diberikan model dan hipotesis. Jadi di sini ada 4 variabel laten. Ada beban kerja, variabel laten beban kerja, variabel laten stres kerja, variabel laten kompensasi, dan variabel laten turnover intention. Nah, masing-masing variabel laten ini memiliki item pertanyaan atau indikator. Sebagai contoh, pada variabel laten beban kerja memiliki item pertanyaan atau indikator sebanyak 8. BK1, BK2 sampai BK8. Yang kotak kuning itu item pertanyaan atau indikator. Sementara yang bulat biru itu namanya variabel laten. Sampai di sini ada variabel laten turnover intention. Dia memiliki 3 item pertanyaan atau 3 indikator. Nah, ternyata di sini ada variabel yang bertindak sebagai variabel mediasi, yakni stres kerja. Jadi stres kerja ini sebagai variabel perantara, intervening, mediasi. Jadi kita nanti mau menguji hipotesis apakah stres kerja itu signifikan memediasi hubungan antara beban kerja dan turnover intention. Nah, di sini juga ada variabel kompensasi. Kompensasi ini variabel moderasi. Nah, itu dia. Jadi garisnya itu dia di tengah ya, di tengah-tengah dari pengaruh stres kerja terhadap turnover intention. Jadi hipotesis moderasinya, apakah kompensasi signifikan memoderasi pengaruh stres kerja terhadap turnover intention. Jadi di sini hipotesis yang mau diuji ada 5 hipotesis. Pertama, kita akan menguji apakah beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja. Jadi panahnya dari beban kerja ke stres kerja. Artinya ya, apakah beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja. Kenapa positif? Mungkin teorinya gini. Kalau beban kerjanya semakin meningkat, maka stres kerjanya juga meningkat. Nah, makanya kita buat positif. Nah, begitu juga pada hipotesis kedua, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Ini dia, ya panahnya. Jadi positif lagi ya, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Ya, kalau beban kerjanya semakin meningkat, otomatis turnover intention-nya juga semakin meningkat. Ya, seperti itu. Hipotesis yang ketiga, stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Nah, ini dia. Jadi, kalau stres kerjanya semakin meningkat, turnover intention-nya juga semakin meningkat. Jadi kalau positif tuh maksudnya pengaruh hubungannya searah. Kalau negatif itu dia kebalikan. Tadi hipotesis yang keempat itu dia hipotesis yang keempat memoderasi ya. Apakah kompensasi memoderasi pengaruh stres kerja dan turnover intention? Ya, jadi ini panahnya gini, di tengah-tengah dia. Tengah-tengah, apakah kompensasi dia memoderasi pengaruh stres kerja terhadap turnover intention? Ya, kalau misalkan nih, kalau kompensasinya semakin besar,
otomatis mungkin dia bisa memperlemah ya pengaruh stres kerja terhadap turnover intention. Iyalah, jadi kalau misalkan gini mungkin ya teorinya. Kalau misalkan nih pengaruh stres kerja terhadap turnover intention. Terus ada faktor kompensasinya kita gedekan. Nah, biasanya kalau kompensasinya kita gedekan, biasanya stresnya memperlemah. Kenapa stresnya lemah? Ya mungkin gara-gara kompensasi tadi digedein. Nah, jadi mestinya mungkin ya secara teori kompensasi ini memperlemah pengaruh stres kerja terhadap turnover intention. Ya gitulah pokoknya ya. Oke, jadi semua hipotesisnya ada 5. Baru kita lihat datanya. Ini datanya. Jadi datanya itu ada 73 responden. Kita lihat datanya dulu ya. Ini datanya. Jadi datanya ada 73 responden nih. Ya. Kemudian skala datanya skala Likert ya. Kita lihat datanya dari 1 sampai 5. Nah, di sini bisa kita lihat ini variabelnya kan. Beban kerja itu singkatannya BK ya, ada 8 item pertanyaan. Stres kerja singkatan SK ada 7 item pertanyaan atau indikator. Sampai turnover intention dia ada singkatannya TI ada 3 item pertanyaan. Nah, itu dia. Oke ya, jadi itu sekilas datanya. Kemudian ini dia. Nah, tahapan atau alur analisis statistik yang akan kita kerjakan. Nah, ini dia. Jadi tahapannya ini yang akan kita uji ya. Ada evaluasi outer loading, evaluasi average variance extracted (AV), composite reliability, Cronbach alpha, evaluasi validitas diskriminan, dan nanti baru pengujian hipotesis. Oke, kita coba langsung aja ke evaluasi yang pertama. Ya, jadi evaluasi outer model itu mencakup kayak evaluasi validitas dan reliabilitas. Nah, teman-teman, ini datanya ya. Ini modelnya seperti ini ya. Sorry. Nah, ini dia gambar modelnya seperti ini ya. Oke. Jadi tahap awalnya data yang Excel tadi ini ya. Ini kan datanya nih. Data ini ya, pertama di copy dulu ya, di copy ke dalam teks dokumen nih. Nah, ini dia, ini datanya ya. Nih, datanya saya beri nama dat ini ya, dat. Ini dia. Jadi data dari Excel-nya ini dipindahkan ke dalam teks dokumen tadi. Ini dia. Nah, kemudian data dalam teks dokumen ini kemudian diimport ke dalam ke dalam Smart PLS-nya nih, dat yang tadi open, kita import. Kita akan baca dat 2 ya, dat 2 ini. Ini dat 2-nya. Oke. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Kalau teman-teman nanti menggunakan Smart PLS, gambarnya seperti ini. Nah, pertama kita akan melakukan evaluasi outer loading. Caranya gimana di Smart PLS? Caranya pilih calculate, pilih PLS SEM algorithm. Jadi ini menu di Smart PLS untuk menampilkan output outer loading, AV, CR, CA, dan seterusnya. Ini kita pilih start calculation, maka kita bisa melihat hasilnya outer loading di sini. Nah, ini dia outer loading. Hasil outer loading ini kemudian saya pindahkan di sini. Ini dia. Ya. Berapa syarat outer loading tadi dikatakan lolos kalau outer loadingnya di atas 0,7. Ini dia kan. Kita bisa lihat nilai outer loading dari BK1 0,852, outer loading BK2 0,827 sampai ya outer loading TI3 ya 0,813.
Kita bisa melihat semua nilai outer loadingnya di atas 0,7 ya. Ini kan? Ya, berdasarkan hasil evaluasi outer loading, semua nilainya sudah di atas 0,7 yang menandakan tidak terjadi permasalahan pada outer loading. Oke, seperti itu. Kemudian evaluasi yang kedua, kita akan memeriksa nilai AV, CR, dan Cronbach alpha. Itu di Smart PLS bisa dilihat di bagian ini dia, Construct Reliability and Validity. Nah, nilai-nilai ini sudah saya pindahkan di sini. Nah, AV-nya harus di atas 0,5. Kita bisa lihat semua nilai AV-nya di atas 0,5. CR, Composite Reliability, dan CA-nya di atas 0,7. Ya, udah aman. Semua nilai Cronbach alpha dan Composite Reliability-nya sudah di atas 0,7. Udah aman. Nah, evaluasi selanjutnya adalah evaluasi discriminant validity. Di sini saya menggunakan pendekatan heterotrade monotrade ratio atau disingkat dengan HTMT. Bisa dilihat di ini discriminant validity ini. Nah, ini dia HTMT. Nah, syaratnya gimana? Kalau pada HTMT dia harus di bawah 0,9. Ya, kita lihat semua nilai HTMT-nya di bawah 0,9 yang berarti tidak terdapat permasalahan pada HTMT-nya. Ini dia. Nah, setelah evaluasi yang tadi itu outer loading, AV, CR, CA, discriminant validity, itu namanya evaluasi outer model. Nah, sekarang baru evaluasi inner model, yakni pengujian hipotesis seperti itu. Caranya gimana? Caranya pilih calculate bootstrapping kan dia. Kemudian pilih, oh ya, di sini saya menggunakan test type-nya one tail ya. Karena kenapa one tail? Karena di sini hipotesisnya ada arah. Ada arah positif atau negatif. Tadi kan di awal kan hipotesisnya berpengaruh positif. Nah, itu kan arah dia. Kalau ada arahnya itu one tail ya. Kalau nggak ada arah gini. Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover. Nah, dia hanya menyebutkan berpengaruh aja. Dia nggak ada menyebutkan positif atau negatif, baru to tail. Jadi nggak ada arah pengaruhnya. Oke, pilih start calculation. Maka hasilnya seperti ini dia. Nah, hasil ini kemudian saya pindahkan hasilnya ke sini. Ini dia. Nah, ini dia hasilnya. Ya. Inilah hasilnya. Ini hasil untuk direct effect, pengaruh langsung. Ini pengaruh langsung. Nah, ini spesifik indirect ini untuk yang mediasinya ya, mediasi. Yang spesifik indirect. Itu ada di bawah nih. Nah, kita bisa lihat pertama beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja nih. Ya, kenapa berpengaruh positif? Karena nilai original sampelnya, nilai koefisiennya 0,652 kan positif. Dan signifikan ya, karena p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi yang pertama hasil yang kita peroleh beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja. Yang kedua, nah kalau beban kerja terhadap turnover dia berpengaruh positif karena nilai original sampelnya positif, tapi dia nggak signifikan karena p-value-nya 0,443 di atas 0,05. Beban kerja tetap berpengaruh positif terhadap turnover intention, tapi dia nggak signifikan atau pengaruhnya secara statistik belum kuat. Nah, karena p-value-nya di atas 0,05. Stres kerja terhadap turnover intention berpengaruh positif dan signifikan ya. Nah, ini moderasinya keren ya. Jadi untuk moderasinya ada tanda kali ya. Ini kompensasi signifikan memoderasi pengaruh stres kerja terhadap turnover karena p-value-nya
lebih kecil daripada 0,05. P-value-nya 0,013. Ini dia. Nah, ini dia. Ya, kompensasi signifikan memoderasi pengaruh stres kerja terhadap turnover intention karena p-value-nya 0,013. Dan dia memperlemah karena tandanya negatif ya, memperlemah. Ya, sejalan lah dengan teori ya, memperlemah. Baru terakhir hipotesis mediasinya, stres kerja nih. P-value-nya lebih kecil, p-value-nya 0,044 lebih kecil daripada 0,05, artinya ini dia. Stres kerja signifikan memediasi hubungan antara beban kerja dan turnover intention. Jadi hipotesis moderasinya diterima, hipotesis mediasi terima. Ada satu sih yang ditolak tadi, yang ini. Beban kerja dia pengaruhnya nggak signifikan terhadap turnover intention. Nah, kemudian kita bisa melihat nilai R square-nya. R square-nya di sini, R square. Nah, ini R square-nya ya. Kita pindahkan di sini, ini di R square-nya. Nah, R square dari stres kerja 0,425. Artinya beban kerja mampu mempengaruhi stres kerja sebesar 42,5. R square untuk turnover intention 0,525. Artinya beban kerja dan stres kerja mampu menjelaskan atau mempengaruhi turnover intention sebesar 52,5%. Terakhir SRMR itu bisa dilihat di model fit. SRMR-nya ini dia 0,085 ya. Iya, 0,085. Ya kan? Karena dia lebih kecil daripada 1, maka model dari PLSM mampu mencocokkan data dengan baik atau fit, berarti udah aman. Oke teman-teman, demikian video tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.